introduce ourselves first. Okay, start maybe from you. Hi, nice to meet you. My name Suster Philomena Turnip SFD. Horas, Warhu Suster Edidia Sitanggang SFD. Berkah dalam, kalau Suster Yolanda SFD. Oke, dan dengan saya sendiri bersama dengan Suster Yoel SFD. Oke teman-teman, kali ini kami akan menjawab dari beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan ke kami sebagai pertanyaan mengenai kehidupan membiara, seputar hidup membiara, dan juga tentunya seputar SFD. We want to sing a song. Okay, Biba Bibe, let's sing together with us ya. Biba Bibe, 1, 2, 3, go. Biba Bibe, ae ae, biar beda asal Yesus. Biba Bibe, ae ae, biar beda asal Yesus. Oke teman-teman, ini jadi saya Suster Yoel akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman kirimkan kepada kami. Oke, tentunya Banyak ya. iya banyak pertanyaan. Jadi teman-teman, kali ini kami dari sekian ratus pertanyaan ya, sekian banyak, lalu kami merangkumkan pertanyaan karena ada pertanyaan yang mirip dan sama tujuan atau fungsinya sama, jadi kami memilah tapi semoga dengan pertanyaan ini sudah mewakili dari sekian pertanyaan yang telah teman-teman kirimkan kepada kami sahabat-sahabat SFD ya. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama dari Rita Wardani Manggarai. Halo Manggarai, apa kabar di sana? Oke, pertanyaan dari Rita Wardani, SFD itu singkatan dari apa dan bagaimanakah SFD itu? Maka akan dijawab oleh Suster Philomena. Hai, penasaran kan? SFD itu singkatan dari Suster Fransiskus Dina. Itu berdiri pada tanggal 26 Maret 1801, tepatnya di kota Dongen di Nederland. Saya sudah pernah tinggal di sana. Nanti teman-teman yang mau bergabung, kita nanti boleh ya sama-sama berangkat ke sana ya. Nah, untuk di Indonesia, SFD itu pusatnya ada di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Ya, yang disebut Ya. dengan sering kota pendidikan ya, kota Ya. pelajar. Oke, pertanyaan kedua dari Leni Sibagariang dari Sibolga. Pertanyaannya adalah, siapakah pemimpin kongregasi SFD Indonesia? Oke, terima kasih Leni. Kebetulan namanya sama ya. Iya ya. Oke, tapi setelah Suster akan mengganti nama dan nama saya sekarang Suster Edidia Sitanggang. Nah, nama pemimpin kongregasi SFD untuk Indonesia saat ini Suster Imelda Tampu Bolon SFD. Suster Imelda ini berasal dari paroki Tebing, Keuskupan Agung Medan. Oke, dari tebing tinggi ya, itu pemimpin SFD. Oke, pertanyaan berikutnya, setelah dari Sibolga, kita beralih ke Medan, Sumatera Utara, dari Petra di Tuntungan. Nah, tahapan menjadi Suster SFD itu seperti apa, Suster? Oke, Petra, mau jadi suster ya? Ya. Tahapan dalam pembinaan kongregasi SFD, tahap aspiran. Pertama itu tahap aspiran sekitar 3 sampai 1 tahun. Dilanjutkan postulan 1 tahun, novisiat 2 tahun, kemudian memasuki masa junior selama 6 tahun. Dan ketika dia dikatakan layak dan matang, maka dia akan berkaul kekal. Begitu, Petra ya. Oke, Petra, kami menunggu kedatanganmu ya, bergabung bersama dengan Suster SFD. Oke, tetap semangat untuk Petra di Tuntungan. Oke, berikutnya pertanyaan dari Lauren Simbolon. Halo Simbolon. Oke, Suster, sebutkan komunitas-komunitas SFD yang ada di Keuskupan Agung Medan. Jadi ini khusus di Keuskupan Agung Medan ya. Jadi pertama sekali kita berawal dari Danau Toba, tepatnya di Haranggal. Setelah itu kita naik gunung, nanti kita akan berada di Saribu Dolok. Dan kita turun agak mundur, purbek sedikit ke belakang. Nanti kita akan bertemu dengan Pematang Siantar. Nah, komunitas Suster SFD ada di Pematang Siantar.
persisnya di Jalan Rambung Merah. Nah, kita suka muter-muter, kita naik lagi, naik ke Simalungun atas, maka nanti kita akan kembali melewati Seribu Dolok dan kita akan bertemu di titik 1, yaitu Kabanjahe ya, di Tanah Karo Kabanjahe. Dan di Kabanjahe ini juga ada terdiri dari beberapa komunitas. Ada 3 komunitas di Kabanjahe sendiri. Nah, setelah itu kita turun sedikit agak ke barat atau kemana ya? Itu nanti persisnya ada di Tiga Binanga ya. Dari Tiga Binanga kita terus lurus, nanti kita akan ketemu dengan Takengon di Aceh. Nah, setelah itu kita terbang kembali ke Kabanjahe, lalu kita melanjutkan ada di komunitas Merry Home Brastagi ya, di Paroki Brastagi. Lalu kami ini sekarang ini berada di Merry Home Brastagi. Setelah itu kita naik gunung, naik sebentar, baru kita turun lagi. Nanti kita akan berada di Pasar 8 Medan. Nah, di situ sebagai rumah pembinaan, ada postulannya di situ. Ada juga rumah suster yang sudah lanjut usia dan beberapa suster yang berkarya di sana. Nah, setelah itu di Kota Medan kita berkeliling-keliling. Kalau teman-teman tahu pernah mendengar Gereja Katedral Jalan Pemuda, maka komunitas SFD juga ada di sana. Komunitas itu merupakan komunitas pertama sekali SFD berada di Indonesia. Dan berikutnya kita agak sedikit menepi ke tepi pantai. Nanti kita akan bertemu dengan komunitas di Percut. Sedikit lagi keliling masih di daerah Medan, maka kita ketemu dengan Binjai, Kota Delituan. Iya, kita masuk ke arah Delituan, nanti persisnya di Tiga Juha. Nah, itu beberapa. Setelah itu Tuntungan. Ada setelah itu kita ada Petra di Tuntungan ya. Petra tahu ya komunitas suster di sana. Nah, di Tuntungan itu kita menangani sekolah luar biasa. Jadi kita menangani orang-orang yang berkebutuhan khusus. Begitu teman-teman. Itu pertanyaan dari Loren. Nanti kami tunggu ya Loren ya. Silakan datang berkunjung di komunitas-komunitas yang sudah kami sebutkan tadi. Itu khusus di Medan dan masih banyak komunitas lagi di luar kota Medan. Oke, pertanyaan dari Maria Berbi dari Palembang. Oke, ini pertanyaannya yang sangat menantang tapi cukup lucu juga ya. Oke, pertanyaannya adalah, apakah suster hanya makan sayur yang ditanam di biara? Nah, Suster Vilo mungkin boleh dijawab ya, Suster ya. Terima kasih ya pertanyaannya, menghibur sekali. Sayur. Jelas tidak dong. Memang kita para suster SFD itu selalu dihimbau untuk bertanam, memelihara bumi. Lalu suster-suster setiap komunitas punya kebun kecil-kecil, memanfaatkan lahan kosong menanam sayur. Tapi tentu itu tidak cukup. Juga kami makan sayur yang dibeli dari pasar. Gitu. Sebagai suster SFD juga disarankan untuk mencintai alam, maka lahan kosong diisi dengan tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi, tapi juga beli ya teman-teman ya. Oke, seperti itu dari Maria Berbi. Oke, setelah kita dari Palembang, kita kembali ke Sumatera Utara, tepatnya dari Kabanjahe. Ada pertanyaan, ada Nadia Tarigan di sana. Hai Nadia. Nadia. Oke, Nadia memberikan sebuah pernyataan berikut. Dalam kitab suci dikatakan kalau manusia harus beranak cucu. Bagaimana dengan para suster? Tidak menikah, tentu tidak mempunyai anak dan cucu. Nah, bagaimana tanggapan para suster terhadap pernyataan itu? Oh gitu ya Nadia ya. Nadia mau beranak cucu, aku mau jadi suster. Jadi suster juga punya banyak anak Iya, ya, ya. asrama. Oke Nadia, suster jawab ya. Memang dalam kitab Kejadian dikatakan demikian ya, hendaknya kamu beranak cucu gitu. Tapi kan kita kan nggak berhenti sampai di situ. Kita juga ke Perjanjian Baru. Dalam Injil Matius, Yesus mengatakan ada tiga yang tidak menikah. Itu yang pertama, alasan tidak menikah yang pertama karena memang dari rahim ibunya sudah demikian. Sudah demikian. Yang kedua, ada yang dijadikan orang lain, dia demikian. Nah, dan yang ketiga, ada yang dari dirinya sendiri memilih demikian untuk tujuan demi kerajaan surga. Nah, kami ini para suster ini, kami
seperti ini ya, menjadi suster tentunya tidak akan beranak cucu karena nomor 3 ini. Kami hidup tidak menikah untuk kerajaan surga, karena dalam surat Rasul Paulus juga dikatakan kan, orang yang tidak bersuami akan memusatkan pikiran dan hatinya kepada perkara Tuhan. Nah, itu dia. Saya menjawab ya. Oke, Nadia ya, itu menjawab pertanyaan dari Nadia. Jadi jangan bingung menentukan pilihan. Kalau kurang jelas bisa dijapri lagi. Oh, ya. iya, japri ya. Ada Bisa nomornya cek kan? di- Oke. Oke, terima kasih Nadia Bujur atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari orangnya yang sama, dari Nadia. Nah, dia mengatakan mungkin Nadia ini sering mengamati para Iya. suster di mana mungkin foto-fotonya Ada ya. bibit-bibit ini ya. Iya, ada suster dia tinggi, suster Vilo pendek, saya juga pendek dan Iya. gemuk. Tambah suster Yolanda sedikit Setengah pendek dan tinggi. sedikit tinggi. Oke, pertanyaan dari Nadia. Mengapa para suster menggunakan jubah yang sama panjangnya? Maka memang Padahal ketika berfoto tingginya sama beda ya. Nah, iya Nadia, suster itu memang berbeda tingginya ya, tentu. Jadi ketika kita mau menjahit jubah itu memang ketentuan dari kongregasi, juga dari aturan kita, maka itu tuh tingginya itu diukur dari mata kaki ya, dari mata kaki. Jadi ukurnya dari situ sampai ke betis 25 senti ya, ya. 25 cm gitu. Jadi tidak diukur dari tinggi badan ke bawah, tapi yang dari bawah ke atas. Jadi dia Semua sama. Nah, jadi keseragamannya begitu Nadia. Oke, semoga menjawab ya untuk Nadia ya, cukup jelas. Ya, ya. Oke. Oke, ini dari seseorang. Oh, Ini cocoknya gimana ya? Suster Vilo ini. Nah, yang ini jawab pertanyaannya Karena kira-kira apa dari ya? Kencupang ya. Iya, ini karena juga ada suster di sini yang suka dengan memelihara ikan. Lalu ada pertanyaan yang muncul dari teman kita di sana, kenapa ikan tidak bisa tidur? Ayo, kenapa? Mungkin suster Yolanda bisa. Kenapa ikan tidak bisa tidur? Kenapa ya? Apa ya? Bingung. Nggak tahu. Soalnya aku nggak ikan. Tidak ikan ya, suster ya? Iya. Coba, tapi ada sisiknya nggak? Oh ya, ada sisiknya. Kayaknya Suster Vilo karena Iya. Vilo ini. Iya. Matanya mirip ya. Ya, oke. Agak tipis. Oh iya ya. Saya juga kebetulan melihara cupang ya. Siapa Cupang yang- itu kalau di Sumatera itu sering laga disebut dengan ya? ikan laga ya. Ya, nanti Cantik kapan-kapan dia. saya foto Berlaga ya, dia, berlaga. warna-warni teman-teman. Iya. Iya, udah dari dulu, bukan karena sekarang lagi viral ya. Iya. Dari dulu sudah melihara. Setelah saya cari di Google, di buku pelajaran biologi, di Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, hubungannya ya. apa ya? Kamus apa juga bahasa Inggris ya, 1000 kata, hubungannya apa juga? Nggak nyambung. Ternyata ya, aku pun baru tahu loh. Terima kasih loh pertanyaanmu. Saya jadi Menambah belajar. ilmu ya? Iya, iya. Nah, ya. Sebenarnya ikan itu juga tidur sama seperti kita tidur. Hanya memang ikan itu tidak punya kelopak mata. Jadi dia tidur mau bangun juga matanya tetap terbuka. Tapi coba ya, besok-besok perhatikan kalau yang punya ikan itu ketika dia tidur itu dia mengapa di atas lalu ekornya pelan-pelan Tetap goyang-goyang mengayun gitu ya? lalu siripnya ya dia agak terbuka sedikit Karena bernafas. bernafas ya. dan untuk menjaga keseimbangan badan. Jadi Oh. dia tetap punya jam tidur, hanya dia jam berapa tidurnya saya juga tidak tahu karena Dia nggak bilang juga. iya dia nggak bilang juga seperti kata Serolanda. Nggak ada jadwalnya ya. Kapan-kapan saya wawancarai dia. Saya janji ya part 2 nanti Oke, ya. di part 2 Iya, ya, Pak. bahkan di part 2. Tapi teman-teman coba diperhatikan nanti apakah ikan pernah berkedip atau enggak ya. Ya, main mata kali ya. Oke, begitu itu tadi pertanyaan yang cukup menghibur Iya, dan kita lucu kembali ke pertanyaan yang sedikit lebih serius. Nah, ya. ini ada pertanyaan dari teman kita juga. Apa kesulitan yang suster alami sebelum bergaul kekal? Oke. Kesulitan apa yang suster alami sebelum bergaul kekal? Oke, saya coba untuk menjawab. Kesulitan yang dialami sebenarnya di mana-mana pasti kita Iya. mempunyai kesulitan, apalagi kalau baru di suatu tempat beradaptasi. Tapi saya berangkat dari pengalaman. Kesulitan itu pertama kan menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di biara. Kalau di rumah kan ya sesuka hatinya mungkin bangun pagi, kalau di biara sudah ditentukan. Lalu lapar atau tidak lapar, jam makan harus makan bersama. Itu kebiasaan-kebiasaan itu awal-awalnya berjuang juga sih. Lalu rindu tentunya kepada Cie, anak mami ya. Ya, adik-adik, apalagi saya anak pertama kan ingat adik saya dulu
sudah makan belum, sudah mandi belum. Nah itu ingat-ingat, lalu ingat teman-teman juga. Mantan ya. Mantan ya, mantan. Kami juga mantan. kan Punya mantan. seperti adik-adik kan pernah remaja, kami juga pernah mengalami pacaran. Jadi Iya. aduh, jadi kadang terbayang juga gitu. Halo mantan. Kesulitannya juga menyesuaikan, menerima dengan teman-teman yang berbeda dengan kita, itu juga perjuangan tersendiri. Tapi dengan panggilan ini ya, walaupun ada kesulitan itu ya, kita tetap mau berangsur-angsur atau berproses, lama-lama kita semakin enjoy Dengan bantuan Tuhan Iya. ya. Oke, masih sejalan dengan pertanyaan itu tadi menjelang kaul kekal atau katakan selama masa pembinaan dan masa junioran. Nah, ada pertanyaan berikutnya juga, apakah setelah berkaul kekal masih tertantang dalam hidup membiara, Suster Vilo? Atau apakah masih banyak godaan? Banyak. Banyak ya. Slow, suster. Banyak banget. Tapi saya percaya kalau saya dekat dengan Tuhan, lalu menyerahkan semua godaan itu sama Tuhan, itu saya mampu. Sampai sekarang ya, saya udah 10 tahun loh kaul kekal, itu banyak godaan, tapi sampai sekarang saya masih bisa loh. Banyak godaan dari dalam diri saya, godaan dari luar, pekerjaan kita, godaan dari lawan jenis juga ya. Iya. Kalian merasakan juga ya? Ya. Suster juga manusia, punya hati, punya rasa. Jangan samakan dengan Stop. Iya, gitu ya. itu dia, itu ada teman-teman, tapi diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya lagi itu cinta, buat hatiku lebih cinta kepadamu. Oh bisa banget, karena memang Tuhan itu sudah memilih kita, pasti kita akan dibantunya untuk melewati ya masa-masa sulit itu Percobaannya. ya. Iya, kita berjuang bersama ya. Yuk. Karena secara biologis kita semua Normal. normal. Ya, Iya. teman-teman sudah belajar itu ya. Nah, artinya dimanapun hidup pasti ada tantangan, tapi tadi intinya harus menyerahkan kepada Tuhan. Oke. Pertanyaan berikutnya, ini mungkin kayaknya dari anak tunggal atau sendiri di perempuan lihat atau kali ya. laki-laki. Nah, apakah bisa? Tondi-tondiku. Ya, tondi-tondiku doho. Apakah bisa anak tunggal masuk suster atau pastor? Langsung jawab ya. Ya bisa dong. Selagi kamu masih mempunyai keinginan ingin melayani Tuhan lewat hidup secara khusus, panggilan khusus seperti suster atau pastor atau bruder sekalipun, maka kamu berhak untuk menjalankan apa yang menjadi keinginan dan cita-citamu. Artinya kamu bisa ya? Ya. Bisa, intinya bisa. Tuhan nanti tolong. Iya. Nanti Tuhan Tuhan tolong. tolong gitu ya. Tolong ya. Ente nanti Iya, Tuhan Bapak di surga tolong, ya. tolong kita semua, kita pun cita-cita di sini harus bisa luruskan. Kalau kamu masuk suster, masuk Ikut sudah. sah, Iya. ikut sah. Ente nanti Aku mau ikut Tuhan pastor tolong. juga ikut saja. Tuhan tolong pasti kasih tunjuk jalan ya. Iya, Iya, betul teman-teman. Next. Oke, ini pertanyaan juga dari teman-teman karena ada beberapa yang bertanya ya teman-teman ya. Kalau pulang ke kampung, suster, apakah Ya. pakai jubah atau pakaian biasa? Oh, kalau ke kampung itu kami ya pakai baju tentunya ya. Harus pakai ya, harus pakai. Tapi secara umumnya kami pakai jubah. Tapi kalau ada momen tertentu, misalnya mau Di mandi ke kampung, pantai di kampung ya, atau mau rekreasi terus mandi-mandi, ya nggak pakai jubah, pakai baju biasa lah, pakai baju warna. Tapi secara umum ya kami pakai jubah. Gitu ya, terjawab ya pertanyaan teman-teman. Oke, next. Pertanyaan berikutnya, setelah masuk suster, apakah suster pernah terpikir untuk berkeluarga? Ini dari siapa kemarin? Farel ya? Dari Farel ini ya. Farel apa kabar? Dengar ini Farel ini juga berkeinginan loh mau Yes. masuk Yes. seminari. Ya, Kita doakan oke, ya. kita doakan ya. Kita doakan Tuhan ya. tolong. Nah, Tuhan Oke. tolong. Masuk sudah. Oke Farel, saya akan mencoba menjawab. Apakah setelah masuk pastor atau suster ada terpikir untuk hidup berkeluarga? Sebagai manusia, tadi kan para suster sudah mengakui kami manusia biasa, manusia normal juga. Lalu ada juga tantangan, godaan-godaan. Ini para suster ini kan lumayan manis. Manis. Iya,
Jadi ada godaan. Cupu ya. Jadi Cupu ya. kami sadar juga bahwa hidup panggilan yang lain itu juga indah gitu, berkeluarga itu. Lihat teman-teman punya anak ya, Iya. kan punya rumah, punya mobil itu apa juga ya, ada Tantangan ya. tantangan. Tantangan. Tetapi puji Tuhan lah, mungkin karena bersama rahmat Tuhan ya, Iya. kita walaupun ada tantangan tapi tetap kita diberi solusi oleh Tuhan, dengan caranya Tuhan menolong kita. Maka untuk sampai berkeinginan untuk hidup berkeluarga, puji Tuhan lah, itu tidak sampai kita terpikir, walaupun kadang kok ada tawaran-tawaran begini, sehingga seperti ini sudah 10 tahun bekal-bekal Happy ya, tetap happy ya, enjoy. Biba-bibe ya. Iya. Intinya dekat ya sama Biba-bibe. Tuhan ya. Semakin dekat dengan Tuhan. Oke, begitu ya dari Farel ya. Oke, kami tunggu juga kedatangannya untuk bergabung 10 bersama tahun dengan lagi jadi 10 pastor tahun ya. lagi menjadi imam ya. Farel.